Dan pemirsa di layar kita lihat ada hasil quick count dari SMRC. Data masuk baru 1,15%, sementara ini pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Prabowo Hatta meraih 27,68%. Sementara pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Jokowi JK meraih 72,32%. Kita masih terus menantikan seperti apa hasilnya hingga nanti saatnya quick count ditutup pada siang hari nanti. Baik, saya kembali ke Mbak Pinkan dan juga Mas Arya yang ada di studio. Nah, kalau tadi kan kita sudah bicara sedikit tentang kampanye di media sosial seperti apa. Lantas kalau misalnya melihat kampanye-kampanye yang selama ini dilakukan atau digencarkan oleh kedua pasangan Capres-Cawapres ini, apakah sudah bisa menyentuh para pemilih, khususnya para pemilih pemula dan juga undecided voter? Saya ke Mas Arya. Saya kira usaha untuk mempengaruhi pemilih dan memberikan pendidikan politik bagi pemilih melalui kampanye itu saya kira sudah mulai baik dilakukan ya. Apa indikatornya? Indikator yang pertama adalah kampanye kita mulai profesional. Kenapa profesional? Karena konsultan, karena kandidat itu percaya pada hasil survei dan menggunakan survei untuk melakukan strategi pemenangan mereka. Dan mereka juga saya kira banyak menggunakan jasa-jasa orang-orang profesional ya, baik dari lembaga konsultan politik, konsultan iklan ya, konsultan humas untuk mendesain strategi elektoral mereka. Yang kedua adalah indikator banyaknya orang yang tertarik terhadap pemberitaan-pemberitaan politik misalnya. Orang tertarik misalnya di sosial media misalnya ya. Kemudian kita juga lihat perbincangan-perbincangan di masyarakat juga intensif terhadap Pilpres. Nah, ini kan menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh tim sukses, konsultan gitu ya, kandidat gitu ya, partai itu bekerja secara serius dalam menggarap pemilih gitu ya. Sehingga ketika informasi ini jalannya sama gitu ya antara kedua kandidat, masyarakat tinggal membedakan gitu ya mana kandidat yang dianggap sesuai dengan aspirasi politik mereka gitu. Tapi kenapa kemudian masih banyak kandidat yang masih merasa bingung seperti itu, Mbak Pinkan? Kira-kira pemilih yang merasa bingung. Mungkin memang ya itu yang di Indonesia itu susahnya adalah dalam pemilu percakapannya belum tentang isu atau tentang program kerja dari para kandidat, masih dengan lebih emosional percakapannya gitu. Tapi juga itu mungkin kalau yang membantu untuk mereka menarik perhatian mereka juga untuk pemilu kali ini, saya sih ngerasanya video-video dari relawan yang mana sangat banyak keluar dalam 2 minggu terakhir ini. Dan itu ya kalau misalkan dari relawan tuh mungkin video-videonya ini konten itu lebih menggugah gitu karena video ini kan dibuat oleh para pemilih itu sendiri gitu. Jadi dari konten-konten itu mereka jadi merasa lebih tertarik. Oh kalau gitu gue cari tahu lagi deh gitu. Kayaknya nggak bisa nih gue nggak ikutan pemilu. Dan level keterlibatan publik saya kira naik 1 level dibanding 2009 ya. Kalau sebelumnya orang dukung kandidat itu belum begitu loyal, sekarang pemilih loyal kedua kandidat itu sudah benar-benar bipolar, benar-benar terbelah. Apa ini karena memang gitu? Mungkin karena benar-benar pesertanya dua, jadi benar-benar head to head seperti saya kira itu menjadi faktor juga, dan kalau kita lihat karakter kedua kandidat itu juga terbelah dua gitu ya. Satu kandidat yang dipersepsikan tegas, berwibawa, dan satu kandidat yang dipersepsikan sederhana, merakyat gitu ya. Jadi itu benar-benar membelah dua pemilih kita gitu ya. Nah makanya kalau kita lihat dari hasil survei, orang yang belum menentukan pilihan itu angkanya terus mengalami penurunan gitu ya. Dengan kata lain bisa dari 15, kesimpulannya 10, 8, bahwa pemilu gitu ya. Pilpres kali ini jauh lebih baik kondisinya seperti itu. Dan berhasil membuat orang tertarik untuk ikut nyoblos, ikut berita politik dan seterusnya gitu. Ya mungkin ya ada faktor buruknya di mana mungkin ketegangannya lumayan tinggi dalam pemilu kali ini. Tapi baiknya adalah tingkat partisipasi sangat meningkat sih. Dan kita tentu berharap gini juga. Dulu pada pemilu 99 setelah Orde Baru runtuh gitu ya, orang begitu khawatir ini akan ricuh gitu ya, akan terjadi kerusuhan gitu ya. Dan nyatanya aman-aman saja gitu ya. Dan sekarang kita berharap tentu lebih aman karena siapapun nanti yang terpilih, tentunya kita berharap situasi akan kembali tenang lagi, kemudian panas-panas masa kampanye itu sudah bisa mereda lagi lah, bisa dikatakan seperti itu. Terima kasih Mbak Pinkan, terima kasih juga Mas Arya sudah hadir bersama kami, dan pemirsa program spesial Vote Your President masih akan kembali, tetap bersama kami di Berita 1.